Tapi bagaimana jamaah ketika orang yang kita sayang ketika masih hidup malah kita menyia-nyiakannya, kita sakitin mereka, orang yang kita sayang itu, kita sia-siakan mereka dan akhirnya ketika meninggal baru deh kita nyesel gitu Ustazah Nada. Iya, Bisa Masya nggak Allah. sih kita menebus semua kesalahan kita itu? Iya, Mohon penjelasannya Ustazah Nada, baik. silakan. Makasih Mas Soni, Ustadz Sam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang penyesalan itu datangnya belakangan ya, Masya Allah. Jadi ketika orang tua masih ada, hikmah dan pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan ketika orang tua masih ada, istri pasangan kita masih ada, anak-anak kita masih ada, orang yang kita sayang masih ada, tentu berikanlah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau sudah sampai waktunya, sudah ajalnya tiba, nggak bisa lagi. Artinya tidak bisa secara langsung kita berinteraksi. Masya Allah. Teringat salah satu ucapan dari sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasul, atyabu ma'akala rojulu min kasbihi wa walidihi min kasbihi. Seseorang itu yang paling bagus adalah makan dari hasil jeripayahnya sendiri. Jadi ketika seorang kerja misalnya dia dapat upah, dia makan dengan upahnya, dia makan dengan hasil jeripayahnya, itu yang atyab, itu yang paling bagus. Dan tentunya anak adalah jeripayah dari orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, tentunya anak ini bisa memberikan banyak kemanfaatan. Kalau masih hidup pasti juga banyak bisa memberikan manfaat juga ketika sudah meninggal dunia. Apa sih yang bisa dilakukan? Insya Allah tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syam, alhamdulillah. Ketika orang tua kita udah ngajarin sholat, itu selama kita sholat insya Allah pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Kemudian orang tua ngajarin baca bismillahirrahmanirrahim misalnya yang tadi yang sudah disampaikan, insya Allah itu juga akan mengalir pahalanya untuk orang tua. Artinya apa? Coba ingat-ingat orang tua tuh ngajar kebaikan kita apa aja. Nah, hal yang sudah diajarkan, ayo diamalkan. Hal kebaikan yang sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, ayo kerjakan. Insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, tentunya sodakoh. Sodakoh di sini yang sudah disampaikan sama Ustadz Maulana tadi, bukan saja ketika orang yang sudah meninggal dunia, dia bersodakoh, kemudian dia meninggal dunia, masih mengalir pahalanya, tapi kita sebagai anak, kembalikan tadi, bahwa anak bisa memberikan dampak kebaikan buat orang tua. Meskipun sudah meninggal dunia, anak bisa kok punya harta lebih, kemudian menyumbang masjid misalnya, nyumbang kepada infak dan lain sebagainya misalnya untuk kebaikan, niatnya pahala untuk orang tua. Insya Allah ini mengalir pahalanya untuk orang tua. Kemudian apalagi? Tentunya yaitu tidak lupa untuk mendoakan. Jadi meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia, orang yang kita sayang sudah meninggal dunia, tentunya tidak terputus hal-hal apa yang bisa kita lakukan banyak ya. Doain, jangan putus terus untuk mendoakannya. Insya Allah doa ini akan sampai kepadanya. Dan saya hanya menggambarkan, saya teringat sebuah ucapan seorang ulama, orang yang meninggal dunia itu tuh seperti sedang ada di laut, yang lagi nungguin orang nolongin gitu, kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Ketika seseorang mengirimkan doa, insya Allah ini akan menjadi cahaya di dalam kuburnya, insya Allah kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Niatkan insya Allah, satu, gimana nih orang anak yang ingin memberikan yang terbaik, orang tuanya sudah meninggal dunia, kondisi dia waktu orang tua masih ada tuh, suka megelin hati gitu ya. Kalau kata bahasa orang Jakarta tuh udah megelin hati orang tua. Tentunya ayo kita berbuat baik, kemudian jangan lupa doain. Kemudian yang ketiga, sambung silaturahim kerabat. Tadi udah disampaikan sama Ustadz Maulana, Masya Allah. Sambung kerabat, siapa nih? Paman kita, temannya orang tua kita, sambung. Insya Allah itu juga akan membawa dampak kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, coba lihat kebiasaan baik apa yang suka dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Kita lanjutkan. Misalnya orang tua kita suka ngasih makan kepada tetangga setiap hari Jumat misalnya. Nah itu lanjutin kebiasaannya. Insya Allah ini akan membawa dampak yang sangat baik bukan cuma buat kita. Tapi insya Allah buat orang tua atau siapapun yang sudah meninggal dunia. Insya Allah banyak kebaikan buat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Terima kasih untuk penjelasannya. Paling enggak kalau kita belum bisa nyenengin atau bahagiain orang tua kita, jangan sampai nyusahin dulu ya ketika semasa hidupnya ya. Takutnya nanti kita nyesel jamaah yang ada di rumah.